Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randi Rahmadani dengan NIM 20122038. Saya dari kelas 6L. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Ushul Fikih 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Baiklah, pada video kali ini saya membahas tentang ijma sebagai dalil sumber hukum Islam. Nah, di tengah kompleksitas kehidupan modern, ijma menjadi sangat relevan karena dapat menjawab permasalahan hukum kontemporer yang tidak ada pada masa Nabi. Nah, oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap pengertian, rukun, kedudukan, macam-macam, dan syarat-syarat ijma menjadi sangat penting dalam menjaga kesinambungan dan dinamika hukum Islam sepanjang zaman. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai pengertian ijma. Nah, secara etimologis, kata ijma berasal dari bahasa Arab yang berarti bersepakat atau bertekad bulat. Sedangkan secara terminologis, para ulama usul fikih mendefinisikan ijma sebagai kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hukum syar'i. Nah, dari definisi ini menjelaskan bahwa ijma bukan sekedar kesepakatan biasa, melainkan keputusan hukum yang diambil berdasarkan ijtihad para ulama. Selanjutnya, dengan adanya ijma, hukum Islam bisa terus menjawab persoalan kontemporer tanpa keluar dari nilai-nilai syariat. Ijma ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu fleksibel, tetapi tetap punya dasar kuat daripada ulama terpercaya. Pembahasan kedua mengenai rukun ijma. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ijma hanya sah jika memenuhi 4 rukun utama. Yang pertama yaitu adanya para mujtahid. Artinya harus ada lebih dari satu mujtahid dalam suatu masa. Nah, jika hanya satu atau tidak ada sama sekali, maka ijma itu tidak sah. Yang kedua yaitu kesepakatan semua mujtahid. Maksudnya ialah semua mujtahid harus setuju tanpa membedakan asal atau kelompok. Ijma batal jika ada perbedaan pendapat. Yang ketiga yaitu pernyataan pendapat melalui ijtihad. Artinya, setiap mujtahid harus menyampaikan pendapatnya, baik secara lisan, tertulis, atau melalui keputusan hukum. Yang terakhir yaitu kesepakatan mutlak tanpa penolakan. Maksudnya, jika ada satu saja mujtahid yang menolak, maka ijma tidak dianggap sah, meskipun mayoritas setuju. Baiklah, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kedudukan ijma sebagai dalil hukum. Ijma memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum Islam, yaitu sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Ia bukan sekedar pelengkap, tetapi bukti bahwa umat Islam tetap bisa menetapkan hukum secara sah meskipun wahyu telah terputus. Selanjutnya, hukum yang ditetapkan melalui ijma bersifat qat'i atau pasti dan wajib diikuti. Artinya, menolak ijma bisa dianggap sebagai penyelewengan dari ajaran Islam, karena ijma mencerminkan kesepakatan para ulama terhadap kebenaran syariat. Selanjutnya, dalam dalil Al-Quran telah disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 115 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mendukung kedudukan ijma sebagai bukti kebenaran kolektif yang dijaga Allah dari kesesatan. Nah, selain daripada itu, ijma juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon tantangan zaman, tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syar'i. Nah, dengan demikian, ijma menjadi penyangga utama keberlanjutan dan kestabilan hukum Islam sepanjang masa. Lanjut ke pembahasan yang keempat mengenai jenis-jenis ijma. Nah, ijma ini dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu ijma shorih dan ijma sukuti, berdasarkan cara terjadinya dan tingkat kejelasan kesepakatannya. Yang pertama tadi ada ijma shorih atau eksplisit, yaitu kesepakatan yang jelas dan tegas dari semua mujtahid, baik melalui ucapan, tulisan, atau fatwa. Nah, jenis ijma ini diakui sah dan mengikat oleh semua ulama karena tidak ada keraguan dalam proses kesepakatannya. Yang kedua yaitu ijma sukuti atau diam.
terjadi ketika sebagian mujtahid menyampaikan pendapatnya, sementara yang lain diam tanpa menyatakan setuju atau menolak. Nah, diam ini dianggap sebagai tanda setuju, namun keabsahannya masih diperdebatkan oleh para ulama karena tidak ada pernyataan tegas dari semua pihak. Lanjut ke pembahasan yang terakhir mengenai syarat-syarat ijma'. Nah, agar sebuah kesepakatan dapat dianggap sebagai ijma' yang sah dan mengikat secara syar'i, maka harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama yaitu disepakati oleh seluruh mujtahid yang hidup pada masa tertentu, bukan hanya sebagian atau ulama biasa. Selanjutnya yang kedua yaitu objek kesepakatan harus berupa hukum ijtihad, yaitu persoalan yang belum dijelaskan secara qat'i dalam Al-Quran atau hadis mutawatir. Yang ketiga yaitu terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena selama wahyu masih turun tidak ada kebutuhan akan ijma'. Yang terakhir yaitu persetujuan harus dinyatakan secara jelas atau sharih melalui ucapan, fatwa atau tulisan. Nah, jika hanya berupa diam atau sukuti, maka keabsahannya masih diperselisihkan oleh ulama. Baiklah, itu dia tadi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.